Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza dari kelas 11H SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan. Nah, apa sih pengertian dari penduduk itu sendiri? Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan dan bertujuan untuk menetap. Nah, yang kedua ada pengertian dari dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografis. Apa aja sih bentuk-bentuk terjadinya proses demografis? Yang pertama ada natalitas atau yang biasa disebut dengan kelahiran. Yang kedua ada mortalitas, yaitu kematian. Dan yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan. Yang ketiga ada laju pertumbuhan penduduk. Di Indonesia sendiri, Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% dalam presentasinya atau yang sama dengan 6 juta jiwa per tahun. Sedangkan di dunia mengalami terjadinya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 miliar per 12-15 tahun. Yang keempat, ada sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ada 3 cara untuk mendapatkan sumber data kependudukan. Yang pertama melalui sensus, yang kedua melalui registrasi, dan yang ketiga melalui survei. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian sensus terlebih dahulu. Apa sih itu sensus? Sensus adalah keseluruhan proses perencanaan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Sensus juga memiliki 2 metode dalam pelaksanaannya loh. Apa aja sih metode-metode dalam sensus? Yang pertama ada metode canvasser. Metode canvasser ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi tempat tinggal si penduduk dan mengisi beberapa pertanyaan di sana. Metode canvasser memiliki keunggulan dan kekurangannya juga loh. Keunggulannya adalah data yang diperoleh itu terjamin kelengkapannya. Sedangkan kekurangannya adalah dalam metode canvasser ini memerlukan waktu sedikit lama. Dan yang kedua ada metode householder. Kebalikan dari metode canvasser, metode householder ini dilakukan oleh penduduk itu sendiri dengan mengisinya di tempat tinggal mereka masing-masing. Keunggulannya, metode householder ini memiliki waktu yang singkat untuk mengisi data-data itu. Sedangkan kekurangannya adalah metode householder ini data-data yang diperoleh tidak terjamin kelengkapannya. Dalam sensus juga memiliki 2 objek penduduk loh. Yang pertama ada sensus de facto. Sensus de facto ini dilakukan ke semua orang yang ditemui oleh petugas. Dan yang kedua ada sensus de jure. Sensus de jure ini dilakukan ke semua orang yang sudah tercatat dan bertempat tinggal di suatu daerah, umumnya sesuai dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua ada registrasi. Registrasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi setiap harinya atau peristiwa-peristiwa lain yang mengubah status kependudukan di suatu wilayah. Nah, yang terakhir ada survei. Survei adalah proses pencacahan penduduk yang umumnya sama dengan sensus. Namun, survei ini beberapa dilakukan hanya dijadikan sebagai sampel atau contoh. Yang kelima ada penjelasan dari rumus pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan penduduk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rumus pertumbuhan penduduk alami, non-alami, dan total. Rumus pertumbuhan penduduk alami adalah P sama dengan lahir dikurang mati. Rumus pertumbuhan penduduk non-alami adalah P sama dengan imigrasi dikurangi dengan emigrasi. Dan rumus pertumbuhan penduduk total adalah P sama dengan dalam kurung lahir dikurang mati plus imigrasi dikurang emigrasi. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada penjelasan dari kriteria pertumbuhan, yaitu jika P sama dengan lebih dari 2% itu pertumbuhan penduduknya tinggi, dan jika P sama dengan 1-2% itu pertumbuhan penduduknya sedang, dan yang terakhir jika P sama dengan 1% lebih kecil itu jumlah penduduk pertumbuhannya rendah. Kiranya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam materi kependudukan. Baik kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.